Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Heli, kemari, ayo lari-lari. Ha! Ha! Keren sekali. Seperti opening kita, hari ini kita akan bahas tentang onta. Itu tadi bukan onta. Heli. Heli itu adalah marmut. Kita akan kedatangan tamu yang miara hamster. Iya, enggak. Salah juga ya? Enggak, sesuai dengan lagu di awal. Iya, betul sekali. Heli. Nah, Heli udah pasti kita semua tahu itu adalah binturong ya. Enggak. Dari sejenis beruang, tapi kecil. Binturong banget. Kita akan membawa bintang tamu yang memiliki anabul. Kenapa? Terlalu aktif ya? Saya udah lama gak dangdutan. Oh iya, baru seru tadi ya? lagi, ya seru sekali itu ya. Kayak satu lagu lagi deh. Enggak, gua hajar lu ya. Enggak ada sih. Kirain. Oke. Karena tema kita hari ini adalah Yes. hewan juga punya perasaan. Di mana lagi kalau bukan di ruang tengah? Tempat berbagi informasi penuh makna. Betul sekali. Kita hari ini membahas mengenai bukan emansipasi. Emansipasi apa? Apa namanya? Keadilan untuk sosial. Hewan, bukan Pancasila. Oh gitu. Karena kita harus berperi kehewanan kalau kita miara. Iya benar. Iya dong. Ha. Karena kita tidak bisa bicara sama mereka. Iya kan, kalau mereka sedih kita kadang-kadang nggak tahu. Mereka senang kita kadang-kadang nggak tahu gitu kan. Iya, gimana cara mau memahami mereka ya? Kita harus belajar bahasa mereka. Ya. Apakah kita akan belajar bahasa hewan hari ini? Ya minimal dari gestur dan kawan-kawannya. Iya. Tapi jangan nanya gue nggak pernah miara apa-apaan dari kecil. Ya, jadi jangankan hewan. Lu cuma miara diri sendiri. Itu juga nggak terawat kan, lu lihat sendiri. Ya udah kalau gitu kita ngobrol-ngobrol aja nih sama satu keluarga. Betul. Anabul yang membernya ini. Anabul. Keluarga Anabul. Kok keluarga Anabul? Jadi keluarga Anabul karena membernya nggak cuma satu. Oh iya. Membernya Keluarga yang memiliki Anabul kan? Betul, dan ini membernya ada 7. Kak Kamal, banyak banget kan? 7 Anabul. 7 Anabul. Yang diadopsi dan dipelihara oleh sebuah keluarga. Betul. Wow. Cuman ini kan Anabulnya besar-besar. Jadi Besar-besar. iya, kita tidak bisa bawa semuanya ke sini ya. Kita Dogi bawa kan? beberapa doginya. Iya, betul. Dogi mementok segini. Iya, lihat dulu makanya. Tapi nanti deh kita mau lihat dulu ya Fiti-nya. Penasaran kan segede penasaran. apa? Pemirsa Ruang Tengah, hayo, siapa yang suka banget sama Anabul? Emang ya, Anabul itu bikin mood kita auto jadi happy, apalagi kalau lihat tingkah mereka yang lucu-lucu. Bintang tamu Ruang Tengah kali ini adalah keluarga pecinta anjing yang memiliki 7 ekor anjing loh pemirsa. Semua Anabulnya gemes-gemes, dan yang bikin mereka makin terkenal adalah karena nama dari 7 ekor anjing ini punya huruf awalan yang sama, yaitu huruf J. Penasaran nama mereka siapa aja? Yuk kita kenalan sama 7J Family di Ruang Tengah. Dan kita sudah bersama dengan keluarga 7J Family. 7J Family, luar biasa. Kita kenalan dulu sama ownernya yaitu Kak Valen dan juga Kak Surya. Kasur ya, Kasur. Surya Kasur dan ya. Kak Valen. Ya. Sebelum ngobrol, boleh di close up nggak nih? Segede-gede. Ini bukan dog, ini kuda ya guys. Kuda poni. Gede sekali. Kenapa nih? Kalian bisa kan melihat bahwa ini tuh Oke. bukan dogi biasa dari size-nya ya. Bener. Besar sekali ini. Namanya siapa Kak Valen? Kenalin Kak. Yang coklat ini masih baby, namanya Jesslyn. Masih Jesslyn. baby. Usianya berapa Jesslyn 1,5 Kak? tahun. Oh masih balita ya. 1,5 tahun, 1,5 oke. tahun. Kalau ini nih. Ini Jojo 3,5 tahun. Nama panjangnya Jonathan. Jonathan, Ya, keren Jonathan. sekali, Oke, ini 3,5 tahun. Jenisnya ini kan beda ya Kak. Ini jenisnya apa nih Kak? Yang Jesslyn ini giant poodle. Jadi poodle biasanya kan kecil ya. Iya, segini-segini. Toy kecil. Ini versi jumbonya. Oh. Tapi Giantnya. masih keluarga poodle. Masih keluarga poodle-poodelan dia. Nah. Tapi besar banget ya. Iya, Iya, gede dia banget buat paling ukuran poodle mah lu. big size. Oke. Yang ini Alaskan Malamute. Alaskan Malamute. Iya.
emang segede gini normal atau gara-gara di sini dia sebenarnya kecil atau gimana? Enggak, emang size-nya segini, iya. Oh. Dia masih saudaraan dengan serigala, husky dan lain-lain tuh. Iya, masih ada. Berarti dia saudaraan. harusnya ini tempatnya Di tempat dingin. ya? Ya. Pantesan tadi dikipasin guys, nggak boleh panas. Yang ini nih nggak boleh kena panas sedikit pun. Tapi kalau jalan-jalan gitu, keluar rumah sore pagi nggak masalah? Nggak masalah, cuman jangan terlalu lama juga dan nggak boleh pas panas terik juga. Oh, Jadi oke. pagi atau malam biasanya kalau jalan. Apa efeknya kalau dia kena panas terik gitu? Karena ini kan seharusnya ya anjing model Alaskan Malamut ini kan dia hidupnya di kutub ya, yang harusnya salju, dingin. Cuman ya balik lagi karena emang dia tinggalnya di Indonesia dengan menyesuaikan suhu udara di sini ya, dia mau nggak mau kalau kena terlalu lama terkena panas dia berkeringatnya lewat air liur. Oh jadi itu banjir. tadi, Oh makanya tadi dia banjir di sini tuh. Karena ternyata yang kegerahan Iya, dia. karena kegerahan, karena Iya, banyak lighting dia kan. berkeringatnya kalau nggak lewat air liur atau dari telapak kakinya gitu. Oh, basah gitu Basah ya. ya, jadi. Berarti kalau ada pecinta dogi juga tinggal di Bekasi pengen merah ini agak menantang buat dia ya. Mending. Kalau nggak Jakarta Utara gitu. Boleh, tapi kalau keluar paling malam dan naik mobil Iya, AC iya. ya. Oh, iya. Nanti dia keringetan. Iya. Iya. Kalau ini nggak masalah nih. Dia masih lumayan lah, better lah kalau suhunya agak panas dia masih bisa nahan. Beda. Ini udah kayak Oh ini genetiknya soalnya ya, DNA-nya memang kutub soalnya. ini masih oke kok. Iya oke. Masih jadi ini keluarganya tuh namanya 7J Family ya kak ya. 7J Family, tapi sebelumnya itu terkenal dengan 4J, berarti masih 4 nih ceritanya. Iya, dulu awal-awal 4, terus tiba-tiba kenapa 7 ya? Ah, kita punya VT-nya nih Kak Valen. Ini awalnya 4, kayak gimana sih pemirsa? Ini dia. Waktunya makan, teman-teman 4J makan dulu ya. Sebelumnya Mami mau pamer dulu nih. 4J punya tempat makan baru loh, gemes banget kan, warna-warni. Tempat makannya terbuat dari bahan akrilik yang ramah banget sama hewan peliharaan. Yang bikin gemes bisa request sesuai tinggi anak bulu kalian. Untuk mangkoknya tersedia beberapa bahan loh. Kalau Mami pilih yang stainless, bisa request juga sesuai takaran makanan anak bulu kalian. Biar nggak ketuker, Mami sengaja kasih nama nih di setiap mangkok mereka. Kalian udah punya mangkok gemes ini belum di rumah? Mewah juga loh kalau mau buat hadiah birthday atau kado Natal. 4J happy banget deh kayaknya punya mangkok baru. Makannya jadi pada semangat kan? Jeko warna merah, Jeki warna kuning, Joyful warna pink, dan Jojo warna biru. Gemes banget deh kalau bisa makan rapi kayak gini. Loh, kakak Jeko kok masih di situ? Yang lain udah selesai makan loh. Pasti minta nambah ya? Nah pemirsa, kita udah lihat tuh 4 membernya yaitu 4J. Siapa aja kak? Ceritain kak. Awalnya ada Jeko, Jeki, Joyful, Jojo. Itu anak pertamanya udah urutan tadi tuh ya? Iya, itu udah urutan banget tuh. Berdasarkan Udah sesuai di urutan kakak ya? Iya, Di kakak kayak gitu ya? benar. Oke. Oke, terus 4 tuh. Jenisnya apa aja kak? Sebenarnya awalnya 1 ya. Siapa si Jeko doang? Jeko dulu. Ini boleh cerita gak sih? Boleh dong. dong. Malah kita pengen tahu. Aku tuh dulu takut banget sama anjing. Loh? Oh iya. Tiba-tiba jadi 7 kan. Sini Gislin. 7 yang 2 gede banget lagi. Aku tuh awalnya takut banget sama anjing. Tiba-tiba suami aku nih temennya pindah keluar pulau. Terus anjingnya dia tuh nggak tahu mau ditaruh mana. Tiba-tiba ya udah sini bawa ke rumah. Tiba-tiba diantarin ke rumah. Kaget dong, karena aku takut anjing ya. Iya. Terus tiba-tiba ini ada anjing gitu. Hah? Ya gimana? Lucu tapi takut gimana sih? Itu 1 minggu aku ikat di galon aqua. Di galon air ya? Gak bisa kemana-mana ya Iya dia betul, ya. galon air mineral itu kan berat ya. Nah itu dia nggak kemana-mana. Setiap papinya pulang kantor, baru aku lepas. Lama-lama kok Biar dia. papinya yang mawangin. Iya. Kurang lebihnya gitu, karena Cuman- kamu gak mau urusan sama dia. Cuma kan setiap harinya pagi sore aku ngasih makan kan. Iya. Jadi lama-lama dia lelutnya sama aku, nurutnya. Karena kau yang ngasih makan. Iya. Sama seperti suamimu yang kasih makan kan kau. Dia Kayaknya yang nurut sama nurut. kau, ya kan? Iya. Kayak gitu. Terus pas lama-lama udah mulai berani, oh ternyata sayang banget ya, sesayang itu kemana-mana ngikutin. Jadi kita ya jadi apa ya, luluh gitu loh. Lama-lama dilepas dari galon itu. Pas terus Mulai ngajak main anjing kedua si gitu-gitu. Jeki.
itu aku rescue. Jadi ada salah satu pet shop pegawainya punya anjing Shih Tzu dulu namanya Jeko ya, kita kasih nama Jeki. Dulu tuh cuma pinjem doang, cuma buat nemenin anjingku jalan. Lama-lama ya udah kakak adopt aja karena badannya bau banget, penuh kutu, jamuran, mainnya sama ayam. Iya, dan dia nggak bisa gonggong sampai bunyinya kuk gitu. Yang bener loh. Salah pergaulan tuh ya. Iya, karena keseringan main sama ayam, kasihan banget itu. Terus yang ketiga pandemi. Pandemi aku nambah satu joyful poodle yang red toy poodle. Terus pandemi itu kita pindah rumah ya di daerah Gading Serpong itu kan pet friendly banget klasternya. Nah pengen banget punya anjing besar. Pengen banget punya anjing besar. Karena semua tetanggaku semua punya anjing. Enggak, maksudnya kalau pilihannya besar kan ada kayak tronton, Itu bukan piaraan terus apa lagi ya? dong. Iya, jerapah kalau mau binatang ya. Tapi ini pengen spesifik besar dan anjing gitu ya. Emang dulu lihat orang atau teman punya alas kan kayaknya keren banget ya. Oh, emang dari dulu pengennya Alaskan spesifik. Iya, dan ini walaupun kelihatannya gede, serem, tapi dia nice banget. Bener, Manja aku banget. setuju. Dari tadi nggak ngapa-ngapain kok dia. Iya. Kayak bener kayak Anteng ya. senyum, Dia tuh- senyum, geletak gitu. Iya, kayak Lucu aja. nipu banget. Bodinya dia tuh kayaknya serem. Jadi kalau ada driver online datang ke rumah paket atau apa, Apalagi pas dia berdiri ya. pas nongol depan Pas pintu, berdiri itu, gagah gitu. banget. Ah elah, ini mah nggak apa, nggak gua bunyi nggak apa. Emang gitu, keren banget. Lucu ya. Iya. Nah ternyata kan itu tadi kita lihat 4 member. 4 member. Sekarang udah jadi 7J. Iya kan? Ini ada full fotonya ya. Kita punya full Coba foto lihat. dari 7J family. Mana nih pemirsa, ini dia. Ayah, ibu, lalu ketujuh ada Tujuh bunyi. mana nih yang nerima? Penasaran. Sekarang udah banyak loh. Udah banyak ya? Iya. Jesslyn, Ini semuanya J ya Kak Valen ya? Iya. Ini tahun berapa berarti? Ini Fotonya? 2000. Baru berarti ya? 2024 ya. Karena si Jojo udah 3,8 apa tuh? 3,5 tahun. Ya pokoknya udah 3,5 tahun, Iya. udah 3 tahunan. Iya. Berarti yang paling tua tuh Jeko ya? Iya, Jeko itu yang anak pertamaku. Yang 7 tahun. itu yang aku iket di Di air galon ya? Iya, maaf ya Jeko. Justin Joyful. Ini akhirnya nge-adopt 3 lagi tuh karena ketagihan punya dogi. Dan setiap papinya keluar kota, aku selalu nambah anak bulu. Jadi Kenapa lebih begitu? lebih baik minta maaf daripada minta izin. Waduh, jadi yang adopt itu Kak Valen. Iya, malah Nanti aku. minta maafnya Iya. kalau udah Belakangan. pulang. Betul, padahal tadinya takut kan, gara-gara dia juga sih. Kalau nggak salah sejak saat itu suami nganggur ya? Nggak, karena biar nggak keluar kota, nggak apa. Tapi takut ada pembelian atau adopsi lagi gitu ya. Tiba-tiba nambah aja, apalagi 1 ekor gitu. Nggak, mungkin gara-gara kamu sering cerita juga kali. Kenapa? Maksudnya ini jangan-jangan dia udah mulai cerita kayak pengen deh nambah ini, ada gitu-gitu nggak? Kode-kode belum ada ya? ya? Kode-kode ada sih. Ada jenis yang lain lagi di antara dia di luar yang 7 itu? Enggak, kita nggak pernah merencanakan untuk besok mau nambah tipe ini tuh nggak Nah ada. itu tiap dia keluar kota lu nambah, Iya itu kadang, spontan berarti itu? jadi kadang temen lucu nih gitu kan. Lucu Ngirim nih, apa nih? lucu nih itu belinya daster. Bukan Lucu nih, dogi ya? Adop anak. Iya gitu. Berarti rata-rata adoptnya dari mana itu Kak? Ada yang rescue, ada yang emang referensi dari teman, ada emang ada teman punya anak bu terus lahiran gitu mau Oh iya tuh biasanya gitu, pada gitu. berebut adopsi tuh kalau kayak gitu. Nah aku sering banget di DM-in orang untuk adopt, jadi kayak udah kayak panti asuhan lah aku. Kayak Kak mau nggak ngerawat ini, kalau pengennya semuanya ditampung ya, cuman kan kita harus sesuai dengan kemampuan kita kan, kita harus Iya. ngerti kalau semuanya, kalau dog lover sih pengennya semuanya ya udah tiba-tiba di rumahku 100 ekor kan nggak mungkin. Masuk ke rumah semua gitu ya. Berarti kan sebenarnya banyak tawaran-tawaran adopt kan. Banyak banget. Ini yang terpilih yang 7 ini. Waktu itu pertimbangannya apa milih mereka? Biasanya aku kalau adopt tuh harus dari baby lah, minimal di bawah 5 bulan, minimal 5 bulan lah ya. Itu paling usianya paling gede lah, karena apa? Lebih gampang dibentuk karakternya, karena kan belum terbentuk dari tempat yang lama. Ya. Terus lebih gampang akurnya sama member yang lama di rumah. Karena kalau udah gede setahun 2 tahun, diakurnya lebih susah. Lebih susah ya. Oh jadi mendingan mereka pertama kali first encounter tuh mendingan sama yang bayi-bayi, justru lebih Iya. aman gitu. Dia lebih bisa menerima.
Oh, dibanding sama yang Karena energinya mungkin masih 2 tahun, low. 3 tahun gitu. Yes, energinya masih low dia. Baru tahu aku. Iya, kalau Oke, pas oke, oke. ketemu gede sama-sama dominan, udah perang dunia. Iya, susah ya. Soalnya udah buat yang susah awam ya. mikirnya takutnya yang kecil malah di apa-apain kan. Sama yang gede-gede besar ini. ya. Iya. Iya, iya, iya. Nah, setelah Adopt 7 ini dulu waktu pertama kali. Adopt 7 akrobat. Adopt 7. Adopt 7. Adopt akrobat 7. Aplikasi. Setelah Adopt 7 anak. Adopt 7. Full, Iya, itu loh. lucu banget itu kata-katanya bagus. Apalagi kan awalnya nggak suka. Nah. Jadi dulu persiapannya. Tahu nggak waktu sekarang yang nggak suka siapa? Adopt. Dia. Karena kebanyakan. Karena kebanyakan dia. Iya. Papi, Anabul bagaimana nih dulu? Ya maksudnya dulu pertama persiapannya apa? Waktu sebelum adopt Jeko berarti yang pertama kan? Pertama, Jeko. iya. Kan awam tuh pasti. Sebenarnya pemicunya kan dia ya, masalah Iya. ada 7 ekor ini kan dia. Terus? Iya, coba Pit, kenapa dulu pengen banget? Karena dari dulu memang aku pelihara anjing ya. Jadi memang Dari kecil ya? seneng aja gitu. Oke. Tapi sejak menikah nggak miara tuh sama sekali. Belum. Belum. Karena istri juga Belum. takut. Karena kan istri. Iya. Istri Oh iya kan takut. istrinya takut. Iya. Iya benar. Cuman Terus? karena ingin bantu teman aja kan dan sayang sama Anabul kan ya sudah kita ambil aja. Tanpa izin juga. Betul. Sama tanpa izin juga. Sama aja dong. Sama Tetap aja minta Jadi sebenarnya. satu dibalas 7 ya? Satu dibalas tujuh. Dan kerennya Pak Su ini, dia memang cinta sama Istri. dogi gitu kan, sama istrinya juga makanya dia rela-rela nggak perlu miara kan. Saking cintanya mau nolong temen, yang direpotin siapa? Bininya. Karena habis diadopsi yang ngurusin bininya, bukan dia. Dia tinggalin kerja kan. Iya bener juga ya. Ya udah setelah ini kita akan masih ngobrol-ngobrol lagi sama 7J 7J. Family ya pemirsa. Tetap di mana-mana. Benar, sebarkan kemana-mana ya. Tetap Berita di baik ini sini. ya. Tetap di sini di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Pemirsa, masih di ruang tengah tempat berbagi informasi penuh makna. Masih dengan tema kita hari ini yaitu hewan juga punya perasaan ya kan. Ini tuh kedua Anabul yang dibawa Kak Valen ini kan bulunya tebel-tebel banget loh Kak. Betul sekali, aku nggak kebayang berapa rupiah habis buat sampo ya. Buat grooming, sampo buat sama sabun sama sih mereka enggak ya? Sampo. Sampo khusus doang kan? Anabul, iya. Sampo kan? Nggak pakai Sam- sabun lagi kan? Aku nggak ngerti. Ada skincare-nya juga. Skincare? Sebentar, Mana skincare-nya skinnya? dalam bentuk apa Iya. skincare-nya? Lebih ke kayak conditioner spray. Terus kalau ini kan bulunya harus standing, jadi hairspray juga ada. Oh iya. Macam-macam sih. Pakai pomade kali ya biar berdiri Ya ya. Allah, berarti mereka tuh di grooming Ya, grooming. tiap hari. No. Mandi 1 minggu sekali. Oke. Kalau styling sebulan sekali. Styling itu harus gunting, kayak manusia harus potong rambut kan, Iya, biar paham. Bukan sama. kamu kan itu di salon Salon, dogi kan? iya. Oh iya. Nggak Berarti bisa. ini setiap dogi punya perawatan beda-beda. Beda-beda. Kalau Jojo nggak harus styling karena dia bulunya shadingnya natural. Jadi nggak harus gunting. Kalau Oke. dia harus gunting biar bentuknya bulat begini. Oh harus iya, gunting. biar nggak ada yang Iya, naik turun gitu. betul. Jadi emang beda-beda perawatannya. Iya, oke. Terus yang lain sama juga, beda-beda juga. Kalau yang kecil lebih size-nya aja kali ya. Karena kebetulan aku punyanya tuh bulu yang semuanya ngembang dan bulu panjang. Oh. Jadi emang harus styling. Harus styling. Iya. Iya sih wajib ya. Kita aja kan harus grooming ya. Betul, aku pun harus styling kalau lagi syuting ini aja. Kalau di rumah aku nggak ngapa-ngapain ya. Tapi aku penasaran juga ini, kamu kan punya 7 nih. Terus makanan beda-beda nggak semuanya? Kalau makanan sama, cuman bedanya mungkin kalau yang senior ya, tipe yang senior, ya junior gitu. Oh, cuman stage-nya doang. Sama size kibelnya, kan pakai dry food ya. Oh iya. Kalau yang besar ya pakainya agak besar biar nggak keselak kan. Iya. Yang Oke. kecil ya pakai kecil. Makan berapa kali berarti semuanya? Sehari 2 kali. Sehari 2 kali. Terus minumnya apa Kak? Air mineral. Air mineral. Air mineral. Anget apa dingin, Bu? Jojo lebih suka dingin. Saya nyatet order jadinya. Air mineral biasa aja. Iya. Dengan suhu biasa maksudnya. Suhu biasa, cuman kalau biasa habis jalan, dia kan panas ya, suhunya naik, biasa dikasih air Kasih air es. atau es batu gitu. Mereka kalau minum air tuh air keran atau air mata? Air matang dong, Oh, atau iya. air mineral itu oke. Oh. Air mineral dalam. Sama kayak kita gitu ya minumnya ya. Nah kalau anjing-anjing ini 7 itu dikasih course atau latihan nggak?
Dulu sebenarnya lebih ke disiplin dari ownernya ya. Kita nggak ada guru yang spesialis mendidik mereka, enggak. Sebenarnya guru yang baik adalah orang tua sendiri kan. Oh iya betul. Bagaimana caranya kita harus menghandle mereka, gimana bisa nurut, bisa sit stay atau makan, waktunya makan, waktunya tidur ya tidur. Itu harus kita yang handle. Tapi kalau untuk pelatihan khusus biar dia nggak narik kalau jalan, itu ada trainernya. Oh, berarti untuk jalan-jalan aja trainernya Jalan, di iya. training. Biasanya kan anjing ini lihat kucing atau lihat temennya Iya, narik langsung kan. agresif. Excited mereka Iya, sebenarnya, excited. cuman harus dikontrol. Kalau kitanya nggak bisa kontrol ya kita yang ngikutin mereka, bukan mereka yang ngikutin kita. Iya. Oh, salah satu ilmunya begitu. Betul. Tapi aku penasaran berarti kalau ngurusin jam makan segala macem, Ya. mama sama papahnya nih yang berperan di rumah, kurang lebih gitu kan? Masa iya nggak ada yang pernah tantrum kan kayak kalau punya anak kan suka gitu tuh. Iya, ada yang Iya kan? tantrumnya Ada yang ya. nggak mau, tahu Iya. GTM apa gitu, masa nggak pernah? Pasti. sih? Oh, Pernah. sama. Ini Nah, kan itu apa yang dilakukan? anggap aja hewan itu kan sama kayak balita ya. Heeh. Balita masih mending, dia bisa bilang nggak mau, nggak suka. Ini udah nggak no comment nih. Iya. Iya kan, nggak mau makan. Kenapa nggak mau? Ya kita nggak tahu. Berarti intinya antara bosen atau emang nggak suka atau dia memang lagi perutnya nggak enak. Itu kita harus tahu sih sebagai. Biasanya kalau kita bonding sama anabulnya pasti kita tahu kenapa dia begitu. Ada kayak perasaannya gitu Iya, lah ya. gesturnya misal dia biasanya ceria, Iya. tiba-tiba dia murang atau gimana ya, itu pasti kan masih lagi nggak sehat nih, Iya, nggak mau iya. makan gitu. Apalagi sudah bertahun-tahun. Iya. Nah Oke. kalau merawat dogi-dogi ini ya kan pasti ada susah senangnya ya kan Kak? Iya. Kak Surya deh. Kak Iya. Surya apa susah? Dari tadi kita senangnya? ngomongin perawatan, grooming, segala macam. Kok Surya diem aja? ya? Giliran kesusahan dia nih ya. Biar susahnya ke sini ya. Gimana? Silakan, Susah Surya. senangnya merawat 7 dogi ini. Kalau susahnya mungkin membiasakan ini ya, mereka ya dari 1, 2, 3 sampai 7 itu mungkin di awalnya susah. Kemudian ya karena suka, hobi, ya yang tadinya susah itu jadi ya menyenangkan aja gitu, biasa aja gitu. Karena sudah sayang sih dari dulu memang sama anabul. Jadi katakanlah biaya gitu ya, jangan kita hitung dari biayanya karena kita sudah sayang. Gitu aja sih. Iya, berarti Tapi yang paling menantang tuh apanya sih kalau untuk misalnya kalau ada anabul baru nih, adjusting sama yang lainnya kah misalnya, atau buat ngelatih mereka untuk on time makan segala macam, atau apa yang paling menantang buat owner tuh yang bagian mana nih dalam merawat mereka ini? Apalagi yang baru datang gitu misalnya. Iya, kalau yang paling menantang mungkin kita lihat dari ukuran size ya. Karena kita kan ada size besar sama size kecil ya. Yang menantang ya adalah menyatukan mereka yang size kecil dengan size besar ini kan. Jadi harus pelan-pelan, memang harus kita kawal di awal. Karena nggak bisa terus kita bawa anabul baru, langsung kita taruh, nggak bisa. berantem, gitu? mereka berantem. Iya, harus kita biasakan dulu di Diapain awal. dulu tuh berarti? Harus adaptasi. Pelan-pelan. Cuman diikat di satu Enggak tempat? enggak juga? diikat, cuman ya coba diakurkan, dijadikan satu, cuman harus kita pantau. Oh, nggak dilepas. Enggak dilepas sembarangan. Dan harus kita lihat apakah memang dia bisa satu sama lain enggak gitu loh. Bisa cocok enggak gitu. Dan sekarang yang terjadi di rumah nih, 7-7-nya udah bisa main bareng? Sudah bisa. Oh, lucu banget. Asal tidak ada snack sama mainan ya. Oh gitu. Kenapa tuh emang? Rebutan. Iya. Nalurinya mereka ya, pengen misal ada snack, pasti itu selalu sama lain pengen Pengen ini punya aku, menguasai. ini punya aku. Iya. Oh gitu. Walaupun sudah dipisah bowlnya. Nggak Iya, ngaruh? nggak ngaruh. Dikasih satu-satu pun Nggak ngaruh juga? punya teman gue lebih enak nih kayaknya sih gitu. Ya Allah kayak Pengenan ya. kayak bocah ya Bocah, ternyata. bener. Seperti itu. Bener. Nah ini kan udah lama juga ya melihara anabul ya. Iya. Pastinya udah mengerti satu sama lain karakter dari dogi-doginya. Dia tidur. Mas, maaf mau dipakai syuting? Dikasih dikasih lu lebay loh. Kayaknya langsung ngantuk nih kayaknya. Jangan tidur di depan ruko, Mas. Mau dipakai. Lucu banget. Iya enggak, bercanda. Humor aja saya mah. Ya, sip. Peace. Iya udah lama kan Iya, memelihara betul. anabul. Sayang banget juga kelihatannya. Tapi Iya. bagi Kak Valen dan Kak Suryadi, arti dari anabul itu seperti apa sih buat hidupnya Kak Valen Kak Suryadi? Anabul tuh udah di keluarga ya, bagian dari keluarga kalau kita. Mungkin kalau bisa masuk ke kakak deh mereka Kalau ya. bisa ya. Iya.
Jadi emang udah family banget, udah menyatu lah sama kita ya. Udah gimana ya, udah nggak bisa dengan kata-kata lah. Pokoknya udah kayak anak sendiri. Iya, Keluarga kelihatannya. sendiri. Kalau Kak Surya, arti Anabul di rumah ini seperti apa? Seperti ya teman main, jadi seperti anak lah. Ibaratnya ya seperti Valen tadi bilang, sudah kita anggap sebagai keluarga. Jadi bukan hanya sekedar hewan peliharaan. Seperti itu sih kalau dari saya. Jangan-jangan tiap pulang kantor ditomprok 7 ya kamu? Enggak. Ditomprok 7? Kayak anak banget gitu ya? Iya gitu. Biasanya sih ya. Gitu semuanya. Ya pasti kalau nggak ada jadinya serasa sepi banget ya, karena iya, biasa iya. disambut. Sambutan selamat datang kan. Rame lagi. Tapi untuk Anabul owner ini kalau biar kita ngerti perasaan-perasaan mereka tuh gimana sih caranya? Kan mereka nggak bisa komunikasi dong pastinya ya. Ya asalkan kita bonding pasti kita tahu kok dia tuh misal gelagatnya nih, misal dia pengen pipis atau dia lapar atau dia lagi nggak enak badan, kalau kita udah biasa ngelihat ini nggak biasa deh kayak biasanya kan gitu ya, pasti kita tahu kok tanpa dia ngomong sebenarnya. Berarti sebenarnya kayak learning by doing juga ya, maksudnya nggak ada teorinya. Betul. Kita tahu cara apa namanya mereka berkomunikasi dengan kita tuh susah juga ya. Hanya By lewat feeling aja ya. ekspresi aja, ya kan? Ekspresinya ya mukanya gitu-gitu aja. Iya, loh. mukanya gitu-gitu. Aku juga bingung. Lebih ke apa? Lama-lama hafal ya. Psikis aja kan jadinya kan. Betul. Kalau Kak Surya bagaimana mengerti para Anabulnya? Dari kebiasaan aja sih sebenarnya. Dari rutinitas dia biasanya apa, kadang kalau ada yang berbeda kita harus perhatikan. Oh ini si anak kenapa nih? Si bocil kenapa ini gitu loh. Ini kenapa nih? Nggak ada dia pengen ganti posisi aja. Oh beda posisi. Beda posisi doang. Cari yang adem kayaknya. Cari yang adem ya. Aku pengen tahu dong, mereka tuh ada ngiri-ngirian nggak sih? Pasti dong. Pasti ngiri. sama, Iya, kayak bocil. kelihatan tuh. Naluri ya. Gimana tuh yang terjadi Misalnya biasanya seperti apa? Kita pegang ini, semuanya datengin balik badan semua pengen digaruk Oh, semua. oh iya betul. Saya pernah lihat adegan itu benar. Iya, itu Pada sama terlentang kayak ya. gitu. Satu kasih snack, semua harus kasih snack. Iya, Kalau iya, nggak iya. rebutan, sama lainnya udah kayak bocil banget, balita nih, balita forever. Balita forever. Terus ngebangun bonding sama mereka biasanya Kak Valen ngapain? Iya, biasanya ya jalan-jalan, terus bercanda. Kak Valen jalan-jalan nggak mungkin 7-7-nya diajak jalan dong. Waktu itu pernah ya? Pernah. Iya maksudnya nggak sering berdua, dong. berdua. Nah itu pasti ada gilirannya dong. Iya, biasa harus ada asisten. Nggak mungkin kita bawa 7 ekor gitu. Iya, kecuali kalian ranger ya, ranger 7 Iya, gitu. benar. Atau bisa membelah diri mungkin. Kalau jalan tuh maksudnya tuh jalan-jalan kayak keliling komplek aja atau Iya. ke mall juga atau apa? Kan ada mall ramah Anabul juga kan di sini kan banyak kan. Ada. Kebetulan ini anak-anak mall ya, ini semuanya. Iya. Jadi emang, jadi kalau bawa mereka tuh, iya nggak mungkin kalau bawa 7 kayaknya ribet deh. Apalagi anjing-anjing kecil tuh pasti lebih reok ya. Iya lebih. Ya gantian lah hari ini 2, besok 2 lagi. Ya kalau ada asistennya ya bisa semuanya gitu-gitu. Kebetulan mall buka setiap hari. Jadi kita bisa lah seminggu 7 kali ya. Kalau di mall, 7 kali ke mall ya. Iya. kalau di mall tuh mereka tuh cuma jalan-jalan doang, sightseeing gitu atau jajan juga atau apa gitu, bebelian atau apa sih? Kalau ada, biasanya suka ada bazar pameran dog lover gitu ya sekarang Tapi kalau kan. nggak ada nggak bebelian apapun berarti ya? Kalau nggak Aku ada. penasaran aja, karena aku juga sering ke beberapa mall yang ramah Anabul. Iya. Itu kalau diajak jalan tuh mereka jajan juga kayak gua nggak sih gitu? Nongki aja sama kita di kafe. Oh gitu? Iya buat temen aja. Kadang-kadang ketemu sama Anabul-Anabul lain juga ya. Betul. Teman-temannya dari owner-owner Oh, iya. lain gitu. Iya. Jadi Karena kalau mereka- males temenan sama orang, temenan sama anjing aja di kafe berdua. Oh iya sih benar. Lebih seru dan dia nggak ember. Oh iya benar. Kenapa jadi nice info kan? Terlalu banyak informasinya barusan. Nah, kita mau tanya nih sama Kak Valen setelah ini. Apa? Kak Valen pernah nggak melakukan sesuatu kayak di video yang satu ini? Kak Valen dan Kak Surya ya. Oke. Ini nih video. Nyobain aplikasi penerjemah hewan. Bibip, kalau mengerti lompat ke bahu papa. Bibip ya, bibip. Coba lagi. Berhasil. Bibip, sekarang kis-kis. Nggak mau. Nggak mau? Kenapa nggak mau?
ubah jadi mode hewan ke manusia. Rekam Bibip bilang apa? Papa mambu. Oh, nakal ya. Malam tidur sendiri kamu. Itu dia, pernah nggak Kak Valen atau Kak Surya? Baru tahu? Iya. Ada aplikasi yang bisa meng-translate. Itu aplikasi kalau beneran ada, aku sangat amat salut ya. Dari sekian banyak jenis hewan yang bisa dipelihara, dan dia pertama kali meluncurkan buat burung hantu. Wow. Gimana risetnya? Ya nggak sih? Iya. Itu justru baru denger juga ya? Baru dengar ya? Baru tahu. Itu aplikasinya bikin limbat ya kalau nggak salah. Sekarang Jadi burung hantu. buat burung hantunya dia. Hebat banget ya. Tapi aku tuh pernah waktu itu lihat orang bikin konten, dia bikin konten untuk kucing. Iya. Oke. Jadi misalnya ada suara-suara tertentu, itu tuh kucing mengerti. Misalnya kayak gitu, itu nanti kucing datang. Maksudnya kam gitu. Tapi by apps juga maksudnya? Dia bikin sih. Bikin sendiri, Viti. rekaman suaranya gitu. Iya, kayaknya dia mungkin riset kucing-kucingnya dia kali ya. Ya, mungkin, Nah, bisa jadi. Kalau Kak Valen sama Kak Surya pernah nggak mendengar gonggongan-gonggongan yang kayaknya udah pattern nih? Iya, Dia udah kayak lapar. terpola. Iya betul. Itu based on kebiasaan ya. Dari suara-suara yang misal dia mules nih pengen pupuk atau apa. Oh gitu, Iya. au tuh mules. Iya. Aku bisa mau praktekin buat ini, kru. Coba. Kamu stand by. Au. Paham ya? Oke, berarti saya harus ke WC. Iya, jenis gonggongannya beda. Kalau dia lagi pengen keluar atau dia marah itu Beda nadanya lagi. beda. Iya. Berarti kamu apal 7 gonggongan pupuk. Iya dong, ada 7 kan? Iya sih, nggak hafal ya. Lama-lama jadi kebiasa ya. Iya. Ternyata dia Kebiasa. mau ke toilet gitu ya kan. Nah, tadi kita udah bahas nih aplikasi untuk mendeteksi suara anabul. Ya. Setelah ini kita bakal ngobrol langsung sama bintang tamu yang beneran bisa berkomunikasi dengan anabul loh. Oh iya, tapi tanpa aplikasi. Tanpa aplikasi. Penasaran siapa orangnya? Makanya tetap di sini ya pemirsa, di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Kembali lagi di Ruang Tengah, tempat berbagi informasi penuh makna. Nah, seperti yang tadi kita udah bahas ya, Kamal, bahwa di segmen ini kita akan kedatangan seorang dokter hewan yang punya kemampuan berkomunikasi dengan hewan. Nah, kemampuan komunikasinya tuh yang bikin penasaran pemirsa tuh via apa? WhatsApp atau email atau apa gitu? Surat gitu ya. Makanya nggak tahu. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dong video yang berikut ini. Pemirsa Ruang Tengah, siapa yang punya anabul tapi terkadang susah mengerti apa yang anabul kalian mau? Hal itu wajar banget ya pemirsa. Secara anabul kita adalah hewan yang punya bahasa berbeda dengan kita. Tapi tenang pemirsa, jangan bingung sendirian ya. Karena hari ini di Ruang Tengah kita kedatangan seorang dokter hewan yang juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan hewan. Wah, menarik ya pemirsa. Jadi penasaran deh, kira-kira gimana sih cara bisa mengerti apa yang dimau anabul-anabul kita? Yuk langsung aja kita ngobrol bareng Ibu Dr. Rajanti di Ruang Tengah. Nah, pemirsa, kita sudah kedatangan dokter hewan Rajanti. Halo, selamat datang dokter. Wah, dokter, itu unik banget sih ya. Aku baru dengar juga pertama kali, yaitu animal communicator ya. Itu tuh sebenarnya apa sih, Dok? Ya, animal communicator itu sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan mereka ya. Jadi kita bisa tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka inginkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Emangnya kalau dokter hewan udah pasti mempelajari itu? Enggak. Oh, enggak juga ya? Enggak. Berarti sejak kapan dong dokter mempelajari komunikasi dengan hewan? Sejak 2014. 8 tahun. Kayaknya nggak salah. 11 tahun, Iya, Pak. iya. 11 tahun. Lah, itu yang ngajarin ada kursusnya atau sekolahnya gitu, Dok, atau gimana? Ya jadi kali pertama kali 2014 itu saya ikut kursus ya. Oke, di Indonesia? Di Indonesia. Ada di Jakarta. Tapi pembicara dari luar gitu ya. Oh, dari oke. Kanada. Terus? Itu 2014. Nah, lalu kemudian sampai kira-kira 2016 lah saya coba untuk belajar ya. Nah, tapi kemudian saya merasa saya kok nggak bisa-bisa gitu ya. Kayak bodoh banget gitu. Terus? Terus entah gimana gitu ya. Kemudian
Saya memang kan saya latih terus gitu ya. Memang saya ikut, kemudian saya ikut juga yang di Singapura ada, ya di Filipina ada gitu ya. Nah kemudian 2018, 2017-2018 lah gitu. Kemudian saya mendapatkan metode yang jadi lebih simpel gitu ya, yang lebih mudah untuk dipelajari gitu loh. Nah itu jadi itulah metode yang saya pakai sekarang namanya Mind Power. Mind power namanya metodenya. Berarti sebenarnya metode di luar mind power itu ada lagi yang lain. Ada lagi yang lain. Banyak gitu ya. Ada beberapa ya. Oh, berarti untuk menjadi animal communicator itu bisa dipelajari oleh semua orang. Oleh semua orang ya. Betul. Tidak harus dokter hewan ya. Tidak harus dokter hewan. Anak saya bisa, ya kan? Saya bisa. Bisa kalau mau. Surya bisa, Surya. Bisa kalau mau. Jadi berapa lama ya prosesnya kalau kita mau belajar sampai dan lulus lah menjadi certified animal communicator? Ya. Jadi ini yang saya cerita yang mind power ya. Oke. Tergantung kebiasaan kita menggunakan otak kanan. Jadi tergantung kebiasaan kita menggunakan otak kanan. Kanan jadi itu berarti buat yang eksak bukan sih? Bukan, yang itu kiri. Seni ya? Ya itu yang seni. Oke. Jadi sebenarnya semakin kita bodoh semakin mudah. Ya enggak. Oh gitu. Bentar ya, itu anggap aja lupain aja. Kita rephrase ya. Gimana Dok? Gak apa-apa lah gas. Enggak maksud saya makin gini. sering pakai otak kanan berarti ya? Iya, karena kan kita kan otak kiri itu kan otak kiri, otak tengah, otak kanan gitu kan, gitu loh. Nah, otak kiri ini kan yang eksak. Betul. Betul kan? Nah, sementara otak kanan itu lebih yang emosi, yang kreativitas, yang warna-warni, ya kan, yang musik, yang telepati. Betul. Nah, itu ada di otak kanan. Jadi semakin kita lebih sering pakai otak kiri, ya kan otak kiri orang yang pinter-pinter kan, jago-jago semua kan, rasional bener gitu kan? ya? Yang rasional betul. Nah semakin kita lebih banyak menggunakan otak kiri, ya otak kanan kita akan semakin lemah, kira-kira gitu. Semakin kita banyak menggunakan otak kanan, ya otomatis otak kiri kita kan tidak dipakai semakin kan, lemah. ya dia akan lemah. Tapi tidak berarti bahwa orang yang menggunakan lebih banyak otak kanan yang tadinya pinter jadi bodoh gitu ya, enggak seperti itu gitu. Lebih dominan aja ya, lebih dominan. Tapi aku belum kebayang nih metode-metodenya seperti apa nih ngomongin tadi otak kanan, otak kiri gitu. Dokter Rajanti juga bilang yaitu mind power. Mind kita power. punya VT-nya. Kita lihat dulu nih pemirsa, bagaimana sih mind power. Dilakukan dokter. Tadi katanya masuk ke dalam alam bawah sadar, apakah hipnotis? Jadi kayak telepati gitu. Apa yang dilakukan itu dokter? Jadi saya menggunakan metode ini tuh saya masuk ke gelombang alfa namanya. Ya kalau ini nih kita lagi di gelombang beta nih. Ya kita tersadar penuh. Ya kecuali kita agak kriap-kriap mau tertidur. Nah itu baru masuk ke gelombang alfa. Nah sebenarnya gelombang alfa itu adalah gelombang informasi. Ya, dan dia itu sebenarnya gelombang yang powerful sebetulnya. Ya, karena kita bisa dapatkan data dari semua makhluk hidup, siapapun, gitu ya, atau apapun, gitu ya. Nah, itu selama mereka hidup, mereka punya data sebetulnya di alam subconsciousnya mereka, alam bawah sadar. Ya, jadi mereka-mereka ini pun mereka punya data sebetulnya dari sejak mereka dalam kandungan sampai beberapa saat sebelum meninggal gitu ya. Nah sama seperti manusia, hewan, tumbuhan gitu ya, serangga. Nah di mana mereka itu hidup, mereka semua punya data itu. Nah kita bisa mengambil data itu kalau kita masuknya ke gelombang alfa. Karena itu adanya di subconscious, jadi mereka tidak ada di consciousnya mereka gitu ya. Nah jadi kita bisa mengambil data misalnya kalau dia nih trauma gitu, kenapa dia nih clingy banget sih gitu ya kan, kenapa dia nempel banget sih sama maminya gitu. Nah pasti kan ada something yang membuat dia tidak nyaman nih kalau begitu jauh aja dia udah panic attack duluan gitu ya. Nah itu why, pasti kan ada sesuatu. Oh jadi kebanyakan mungkin berarti kayaknya dokter ini biasanya orang-orang yang punya anabul tapi tidak tahu alasan kenapa si anabul ini melakukan
bertingkah seperti itu. Iya, bertingkah seperti itulah ya. Gitu kurang lebih gitu ya. Kurang lebih itu. Atau misalnya bisa juga cuma sekedar kepingin tahu, iseng gitu ya. Saya pengen tahu dia sayangnya sama siapa sih. Nah, itu misalnya gitu. Ngapain sih pakai nanya gitu? Iya, kenapa jadi ke mereka? Iya, bukan mereka ya. Nah, itu kira-kira gitu ya. Misalnya ya lebih kepada apa ya? Kepingin apa ya? Ada validasi gitu ya. Atau misalkan mereka ini nggak mau makan, ya. Nah, nggak mau makan kan banyak banget faktornya. Betul. Tidak mau makan itu kan penyebabnya bukan hanya sekedar oh ya makanannya nggak enak gitu ya. Oh dia pengen makanan orang, nggak harus gitu ya. Sama-sama tidak mau makan, tapi bisa karena dia memang sakit, bisa karena dia rewel, bisa karena memang dia merasa itu me time gue loh sama mami gue. Atau nih Jojo pengen intermittent fasting, kita nggak tahu. Dia punya target berat badan tertentu, kita nggak tahu kan. Iya, bisa, emang ada nabul yang gitu, yang dia karena gini, ownernya suka bilang kamu nggak boleh gemuk ya. Gitu. Kamu tuh jelek kalau kamu gemuk. Jadi kamu tuh jelek. Body shaming ya. Jahat banget ownernya, ya Allah. Atau ownernya kadang-kadang yang picky eater. Nah, jadi anabulnya ikut-ikutan picky eater. Nah, itu kayak gitu. Tanpa disadari ya oleh paurennya ya gitu. Kalau mereka itu kalau orang di rumah itu karena misalnya nggak mau gemuk, takut gemuk gitu kan. Nah, ternyata dilihatin kan sama si anabul. Oh, gue juga nggak mau gemuk gitu. Jadi sebenarnya apa yang Pauren lakukan itu si anabul tuh paham ya? Paham banget. Tapi lebih kepada untuk mencari why-nya berarti ya. Kenapa dia kayak gini. Dia begitu? Soalnya aku pikir tadi awam sebelum lihat videonya dokter, aku pikir aku bisa ngundang dokter untuk misalnya melatih duduk atau apapun itu. Enggak ke situ arahnya ya. Beda. Lebih ke mencari solusi untuk masalah si anabul. Oh gitu. Tapi butuh berapa lama tuh dokter? Agar cari tahu dokter bisa terkoneksi. Dokter adegan kayak barusan itu berapa lama tuh? Kalau dokter masih ingat. Kalau saya gini, kita bedakan antara saya mulai mencari tahu ya dengan kita benar-benar mendapatkan why-nya. Karena mendapatkan why bisa lama. Ya, apalagi kalau dia adanya di subconscious yang dalam banget. Nah, itu kan susah banget dapetnya. Ya, mungkin perlu waktu sedikit-sedikit itu kita kupas kayak kulit kayak bawang. gitu berarti beberapa kali visit. Iya. Terus. Tapi kalau seandainya saya cuma mau tahu, kan tergantung juga kan pertanyaannya banyak enggak gitu ya. Kalau dari pertanyaannya 3 A B C D E F G kan banyak banget ya kan. Nah, tapi kalau saya terhubung, nah biasanya hanya sekian detik ya kita udah bisa terhubung sama mereka sebenarnya gitu. Boleh kasih contoh pertanyaannya nggak dok? Yang dari klien, yang sesingkat itu misalnya. Biasanya klien nanya apa sih? Ya pengen tahu apa sih? Ya biasanya ini yang paling umum ya. Paling umum tuh misalnya dia seneng nggak sih ada di rumah saya? Oh iya sih, apalagi baru adopsi ya. Itu pasti krusial banget. Kemudian apa sih yang dia senengin gitu? Apa sih yang dia harapkan gitu ya? Kalau itu bisa singkat tuh? Itu singkat. Tapi metodenya sama kayak di video tadi? Ya maksudnya singkat tuh, saya masuknya singkat tuh tanya ya. Tapi kan nanti tergantung, kalau anabulnya bawel, kan dia cerita, datanya banyak gitu, bukan dia cerita, maksudnya datanya banyak gitu yang dia dapatkan, ya kan? Tapi ada anabul kan yang introvert ya, jadi dia ada juga anabul yang gini, saya sih memang udah happy, udah, kamu mau apa? Enggak, saya nggak mau apa-apa. Oh jadi maksudnya ada dialog nih ketika metode itu dilakukan? Wow. Saya buat sebagai komunikasi 2 arah. Dan dia harus di dekat dokter? Enggak. Dia ada di luar negeri juga nggak apa-apa. Oh iya? Bisa lewat foto. Video call gitu? Lewat foto aja katanya. Wow. Oh gitu? Iya. Tidak harus berketemu, tidak harus bersentuhan fisik. Karena otak kanan itu luar biasa, powerful banget. Kita tidak perlu ruang dan waktu, kita bahkan bisa mundur, kita bahkan bisa maju, sebenarnya kan gitu. Wah, se-powerful itu ya dok ya. Tapi dokter, berdasarkan pengalaman dokter yang bisa diajak komunikasi tuh hewan apa aja biasanya? Semuanya. Semua hewan. Iya. Tapi kebanyakan yang udah datang minta pertolongan dokter itu yang pasti dipiara dong. Ya. Dogi, kucing. Anjing, kucing. Ada yang bawa reptil ya. Hah? Apaan yang dibawa? Ular. Ada yang menarik tuh yang bawa kameleon. Bunglon. Ya, tapi bunglon yang gede ya. Yang kameleon tuh yang dari mana tuh ya? Saya nggak tahu tuh asalnya. Pokoknya yang besar bunglon tapi yang lebih gede gitu. Pertanyaan dia apa? Saya kepo ya. Jati diri saya tuh warna apa ya? Yang gitu.
buat Anda aja. Gak usah dibikin stres. Kalau hewan lain bisa ikan cupang gitu bisa nggak? Cakep. Lo mau nanya apa sih soal cupang? Gue pengen tahu. Ada di rumah. Siapa tahu mau Tapi ditanya. ikan bisa juga kan berarti? Bisa juga. Yes. Ya di video saya juga ada ikannya Olga Lydia, ya itu. Oh iya, ikan apa itu? dikasih Ikan Oh iya, cupang. oh, cupang? Cupang. Beneran? Oh. Bisa berarti. Bisa. Berarti dokter ini kan berkomunikasi sama hewan peliharaan. Hewan liar pernah juga. Bisa hewan ya. Ada bedanya nggak sih dok? Komunikasi sama Kalau hewan liar, kalau hewan peliharaan kan mereka punya nama. Jadi kan spesifik banget. Iya. Ya ini Jojo, ya kan ini Jesslyn, kan spesifik. Sorry, berarti mereka tahu mereka namanya itu ya? Umumnya tahu. Umumnya oke. tahu. Tapi gini, ada personality yang memang mereka nggak peduli umum namanya apa. Itu. Tapi kalau yang family dog, ini kan mereka family dog ya. Yes. Apalagi ini. Ya ini family banget kalau yang ini. Nah, Kenapa jadi, emang? Hah? Bedanya apa emang? Bedanya kalau Jojo kan masih cuek ya. Ya kan, Jojo tuh masih iya. Jojo kan masih cuek kan ya, Jo. Ya kan, masih bisa kesana kesini sendiri, ya kan. Ini kan enggak. Ini kan selalu Udah sebonding itu sama Iya. emak bapaknya gitu Iya. ya kurang lebih ya. diomongin. Ngomongin aku apa ini? Iya. Langsung mepet bokap. Jojo sih. ini Kenapa agak Jojo? sedikit beda kan personality-nya mereka. Iya. Yang ini kayak lebih rumahan gitu ya. Iya. Si Jesslyn Ya, ini. ini ada nature-nya soalnya, tapi juga dia masih family sebenarnya, masih family dog. Kalau dia beneran yang nature, dia nggak akan tahan diam seperti ini. Oh iya sih. Oh dia pas sudah kemana-mana, explore. Aku ngeliat Jojo dari tadi kayak anak pertama, tau gak kelakuannya? Iya kan? Ini kayak anak bontot gitu tadi. Ini bodo amat, malas banget gua udah gak disayang lagi gitu. Berarti ada pengalaman juga komunikasi sama hewan liar ya dok? Ya, kalau hewan liar kan mereka nggak punya nama. Iya. Ya kan, jadi kita komunikasinya per vlog. Jadi kita ambil aja satu vlognya mereka. Kalau ini kan nggak bisa, mereka kan benar-benar spesifik sekali. Ya beda banget gitu ya. Nah kayak misalnya saya waktu saya komunikasi sama gajah, ya kan? Di mana? Saya tuh lupa, kalau nggak salah di Aceh gitu. Oke. Kan sayanya nggak ada di situ kan? Oh iya Jadi sih saya bener, tapi lupa. gajahnya di Aceh. Ya mereka di Aceh karena mereka mau dipindahkan. Terus? Ya kan, pada saat mereka mau dipindahkan kan itu makan waktunya lama, berminggu-minggu, ya kan. Nah, jadi bagaimana caranya supaya si maut tuh yang nuntun mereka tuh, dan mereka kan harus masuk keluar hutan, Ya. masuk pemukiman penduduk segala macam ya kan. Bagaimana cara supaya mereka tuh nggak stres, lalu tidak merusak rumah-rumah penduduk. Nah itu saya bantu membantu mereka pada saat mereka berjalan itu. Ya makan waktunya lama banget gitu. Jadi pada saat mereka udah mulai kelihatan udah mulai capek gitu ya, dan emosi si mahut juga kelihatan udah mulai turun. Karena mahutnya turun, emosinya mereka pun pasti akan kena gitu loh. Jadi gimana caranya supaya mahut ini tetap fokus, tetap semangat. Jadi treatmentnya waktu itu misalkan lagi proses pemindahan, dokter telepon-teleponan, misalkan kalau capek, dia capek jangan jalan dulu atau gimana? Enggak, saya tetap di tempat saya memberitahu mereka gitu loh, bahwa ayo tetap semangat ya gitu ya kan. Ayo jalan lagi, gak ada apa-apa kok. Iya, teleponan sama si si gajah-gajah itu. Oh, gajah-gajahnya itu. Langsung sama gajah-gajahnya. Komunikasi sama gajah-gajahnya. Tuh, ada gajahnya tuh tadi. Di bawah ya, Dok? Habis nyari lu ya? Baru ketemu di ujung cerita gajah lu. Keren. Berarti kan pengalaman sama hewan liar juga udah. Yes. Hewan peliharaan mah udah pasti sering lah ya. Isi hati mereka tuh rata-rata sama nggak sih, Dok? Enggak lah, beda-beda. Beda-beda? Nggak seputar makanan doang ya? Nggak seputar. Ada yang memang dia nggak peduli juga sama makanan. Oh, nggak peduli? Ya. Ada tipikal yang memang dia makan itu hanya untuk hidup. Ada yang gitu. Hewan piara ya. Iya, padahal nature-nya kan mereka kayak hidup untuk makan sebenarnya kan? Iya. Kalau menurut awam. Oke. Ini lagi ngapain dok? Coba tolong dok, dibacain dok. Mager. Lagi kenapa nih dia nih? Dia lagi me time aja. Lagi me time aja. Nyaman kamu di BTV ya. Nanti setelah ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya sama dokter dan juga sama Valen dan Surya. Yes. Karena siapa tahu setelah ini mau dibacain nih. Bisa yang di jadi. bawah, ya kan? Ini dari tadi kayaknya udah banyak. Oh, Iya. nanti kita nanya ini yang. Pertanyaan. Dari tadi tanpa kita sadari, mereka komunikasi telepati juga. Nanti kita nanya ini yang, nanti kita nanya ini yang. Oke yang gitu. Ya udah nanti kita lanjutin di segmen selanjutnya ya. Makanya pemirsa tetap di sini, tetap di Ruang Tengah tempat
Magna masih dengan tema kita bahwa hewan juga punya perasaan. Mama. Sorry, abis ngobrol sama dia, emang lo gak denger? Oh. Apa? Kata dia apa? Kata dia apa? Gak ngerti, belajar dulu sama gua sama dokter. Kok dokter gak ketawa? Dokter gak denger nih, bisik-bisik. Kenapa sih lo? Lo bisa komunikasi, gua bisa jadi dokter tadi. Nah, nanti kita tes ya bener gak sih komunikasi sama Kamal? Buat pemirsa Ruang Tengah mungkin yang baru gabung ya, saya tuh sekarang udah diajarin menjadi animal communicator sama dokter. Jadi saya udah bisa nih ngobrol sama hewan-hewan. Dia bilang apa tadi? Gak suka bakso tusuk yang bumbunya kacang. Enggak gitu. Enggak ada sih tapi ya padahal. Makanya dia lagi cerita aja. Lagi cerita aja. Ya udah kita buktikan aja. Tadi kan kita udah bahas. Enggak usah asli aja nih. Aslinya. Biar jawabannya aneh gitu. Ngomong gua aja. Nanti ya setelah ini ya. Kita udah bahas tentang animal communicator. Betul. Cara kerjanya, metodenya seperti apa. Nah, kita mau coba kalau dokter membaca dan berkomunikasi dengan Jojo dan Jesslyn. Tapi kita harus tanya dulu sama kedua pet ownernya. Mau dijawab wayang apa gitu. Wayang mau dijawab tuh apa? Gitu. Kalian udah punya belum? Ada banget nih. Buat siapa? Buat si Jesslyn atau buat Jojo? Dua-duanya boleh, Dok. Bisa langsung sekalian dua, Dok. Jadi dokter secara rampok ya, lebih satu. Satu kan? Komunikasi Tapi satu-satu. bisa kayak forum gitu loh. Wah, sabar ya. Rame banget ruangan palanya dokter. Satu. Oke. Apa dulu, Kak? Kan kita ada agenda pengen nambah anak nih, Dok ya. Kira-kira kalau kita mau nambah, mereka happy nggak ya? Atau cukup atau gimana ya? Atau mereka nggak apa-apa deh atau gimana, Dok? Dari yang mana nih? Hatinya. Ya aku sih pengennya semuanya ya 7 ekor. 7-7-nya dong. Bener-bener jadi forum dong. Aji mumpung banget. Iya. Tapi yang priority yang mana? Sini boleh nih. Ini paling bontot Jesslyn saya. aja. Oh yang paling ini ya, kecil, manja-manjanya tuh ada ya. Oke, kalau si Jesslyn tuh rasanya, aduh mami apa pasti kurang banyak ya di rumah penghuninya gitu ya kan. Itu lebih ke bapaknya deh kayaknya. Oke, dia tuh merasa kalau maminya udah perhatian sama yang lain aja dia udah gelisah. Betul nggak? Iya. Ya. Makanya dia bilang, mami mau nambah lagi apa nggak salah? Ntar aku gimana gitu ya. Tapi di antara 7 yang paling nempel dia memang? Atau ada pesaingnya juga? Sebenarnya semua nempel. Cuma yang paling cemburuan? Semuanya cemburuan. Manja kali. Tapi ini lebih parah daripada yang 6 ekor itu. Oh iya, udah berarti benar paling. Iya, lanjut Dok, lagi Dok. Oke. Menurut dia tuh gini, rumah kita ini udah banyak banget isinya. Tapi kenapa mau nambah lagi? Burung ya. Isinya. Dokter kalau ngomong gitu dia nggak bakal ngurangin, nggak bakal batasin. Yang dikeluarin perabot Dok. Jadi anabuli tetap nambah. Dibela-belain. Iya. Kita tidak di luar. Lanjut Dok, silakan. Ya dia rasanya kalau nanti dia kecil, imut-imut misalkan ya. Ya tapi kan menurut dia sih gini, udahlah mami udah jangan cari penyakit gitu ya. Gitu ya. Udah sesimpel itu ya. Sesimpel itu kalau dia ya. Nanti maksudnya gini, secara emosi dia ngerasanya aku tuh sebenarnya tuh udah nggak mau lagi ada rival lagi gitu ya. Gitu loh. Karena tuh kan dia ini cinta banget kan sama maminya gitu ya. Itu. Jadi sabar ya. Kenapa jadi sabar ya? disebut? Papi disebut. Nggak tahu kenapa. Sabar ya. Karena mungkin dianggap papi rival dia juga kali ya. Oh iya. Bisa ya Dok ya? Kamu suka gini, tiduran di karpet terus gusel-gusel gitu. Kita ada Jarud gitu. Iya. Jangan. Gitu ya? Oh rival juga. Enggak sih, dia sayang juga sama papinya. Iya. Tapi ya mungkin lebih chemistry-nya ya. Ya pasti. Masuk ke maminya. Tadi juga sempat cerita memang dari awal kan kebanyakan dari mereka kan hampir bukan 24/7 ya, mostly ya sama mamanya kan papanya kerja nyariin ini. Meskipun yang paling bawel maminya loh. Apanya? Ya kan? Yang paling banyak larang juga maminya. Yang paling bawel juga maminya, tapi nggak tahu kenapa mereka magnetnya maminya ya. Bondingnya lebih. Iya. Iya. Segala-galaknya kalau butuh apa-apa yang hadir kan maminya. Iya. Karena kemana tahu. kalau aku dapet maminya juga suka nangis cerita sama mereka. Iya. Bukan nangis. Nangis, suka nangis. Iya. Curhat maksudnya. Curhat. Iya. Kan tadi aku bilang, curhatlah sama anjing jangan sama manusia. Yang di coffee shop itu misalnya, tapi di rumah. Sama yang mana Dokter semuanya? bisa tahu loh.
Iya loh. Iya, maksudnya kalau curhat tuh kan dia juga kan yang sangat ini banget intens kan. Iya. Ya, dia tuh seakan-akan dia nggak mau kalau lihat maminya sedih ya. Jadi dia yang berusaha untuk menghibur, dia tuh berusaha untuk lakukan apapun. Tidur. Jadi ya kalau menurut saya ya versi gitu ya. Buat dia juga kan dia juga galau kalau ada yang baru gitu, kira-kira gitu. Jadi maksudnya dia tuh udahlah mami kita segini aja udah oke kok gitu ya kan. Jangan nambah lagi gitu ya. Iya. Kalau bisa. Kalau bisa. Tapi kan maminya mau. Ya. Ini Maaf ya Jess. Jojo, kalau jadi cuma maaf doang. Maaf, jangan berisik, ada anjing tidur. bener dia tidur. Abis ronda. Capek banget Ya, kalau Capek banget Jo. Ngomongin aku ya, jadi gitu. Oke, kalau Jojo lebih yang gimana aja dah, kan sama aja lah. Iya, bener, Mau kayak anak pertama, bener. dilarang juga Dewasa sama ya, aja gitu. Cuek gitu ya. Iya. Dia cuek. Lebih yang ya memang juga kalau dia juga sama sih, udah capek banget saya di rumah tuh banyak banget gitu ya. Banyak gitu. anjing tuh. Tapi ya pada akhirnya ya udah gimana aja dah gitu. Ya kan. Dia nggak sentimental dia gitu. Ya, emang lebih kayak apa ya? Ya manjanya itu ya Iya, sama parah mamanya banget ya. ini. Terakhir dokter boleh Ya, bacain kamu. kalau maminya lagi punya problem paling cuma ngeliatin doang ya. Iya. Jojo kan cuma gini doang kan diam, liatin, betul nggak? Iya. Ya. Kalau lo nggak perlu kita baca, udah tau lo nurut sama dia. Ini perlu bacain yang lain ya dok. Nggak perlu. Ini gampang ya. Nggak perlu ilmu apapun. Iya. Dia Kelihatan ya. bilang nambah ini. Sabar ya. Sorry ya. Tapi hari ini kita jadi belajar banget ya bahwa Iya. ternyata perasaan hewan itu tidak sesimpel itu loh. Iya, jadi nggak cuman sekedar kita kasih makan, Kita kita minum. terus kita latih WC segala macem, toilet apapun itu. Tapi mereka adalah makhluk yang kompleks yang harus dimengerti perasaannya dan kebutuhannya nggak cuma fisik ternyata, tapi mental ya dok ya. Iya. Mental. betul. Aduh masih banyak banget gue pengen nanya sama dokter nih. Iya. Belum urusan goib nih. Ih gue menarik banget nih kalau Paranormal. dia kan suka dong-dong Oh iya gitu bener kan. paranormal ya. Iya Itu juga. itu terakhir dok, bener ya? Mereka bisa ngerasain? Ya. Ah udah, sip ya. Abis ini off air aja. Sorry guys. Jadi pemirsa nggak ikutan dong. Nggak ikutan. Nah kita bikin episode selanjutnya aja. Goib dan binatang pelihara. Ini Itu seru banget. dia. Wah kalau gitu kita mau ucapin terima kasih ya sama Yes. bintang tamu kita dokter. Terima Terima kasih kasih, banyak. dokter. Kamalen, Kak Surya, Jojo, Jesslyn, terima kasih banyak untuk datang ke ruang tengah. Cuek banget. Iya. Yang ini invoice nggak usah cairin nih. Nggak tidur soalnya. Nggak gabut tidur-tiduran doang. Nggak ada atraksi apa gitu nggak ada. Oh, Humor aja humor. Humor, Jo, humor Jojo, aja. Jesslyn. Ya itu Adelo ya. Maaf ya. pemirsa. Humor. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Tentunya di ruang tengah, tempat berbagi informasi Penuh makna. Sampai jumpa Dadah. lagi.